Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus yang berkenan memberkati kita sekalian. Sehingga hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Baik di gedung gereja ini, tetapi juga saudara-saudara yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, memasuki minggu sengsara ketiga dalam peringatan akan kesengsaraan Tuhan Yesus, maka kita diajak merenungkan firman Tuhan dalam surat Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 22 dengan tema membangun kebersamaan pelayanan berdasarkan kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang telah berupaya membangun kebersamaan, bahkan kebersamaan pelayanan. Tapi tidak semua kebersamaan dan tidak semua kebersamaan pelayanan dilakukan berdasarkan kasih. Betapa sering kebersamaan pelayanan atau bahkan apa yang disebut kebersamaan berdasarkan kasih hanya sebagai slogan atau sebagai perkataan-perkataan yang kedengaran indah tapi tidak diwujudkan. Tidak dinyatakan dalam tindakan-tindakan. Hal ini juga saudara-saudara menjadi tantangan dan pergumulan kehidupan bergereja kita masa kini. Gereja sebagai persekutuan orang percaya yang mengimani Kristus sebagai kepala gereja, mengimani Kristus yang sangat teguh dalam pengajaran dan dalam tindakan-tindakan kasih-Nya. Gereja masih terlihat adanya praktek hidup yang membangun kebersamaan tapi pilih kasih. Antara lain pilih kasih dalam memberi pengampunan, pilih kasih dalam menerima sesama yang telah bertobat dari kesalahannya, sehingga sadar atau tidak sadar menyimpan dendam karena tidak rela mengampuni sesama, tidak rela menerima sesama yang telah sadar akan kesalahannya. Tentu ini tidak boleh dianggap hal biasa. Karena ini adalah persoalan. Ini adalah masalah yang menghambat pembangunan iman dalam persekutuan gereja Tuhan. Dan ini tentu sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah rela menderita sengsara, bahkan mati tersalib. Sebagai orang Kristen, pasti kita tidak ingin menyia-nyiakan kesengsaraan dan pengorbanan Kristus. Karena itu kita mau membangun kebersamaan pelayanan berdasarkan kasih Kristus dalam kesucian, dalam ketulusan, dalam kemurnian. Kasih Kristus yang kudus, yang telah mengampuni kita orang-orang berdosa, dan menerima kita menjadi anak-anaknya. Dia memberikan kepada kita banyak saudara, yaitu semua orang yang percaya kepadanya. Itu semua menjadi saudara-saudara kita. Dan inilah juga saudara-saudara yang diberitakan melalui surat Rasul Paulus kepada Filemon, yang menjadi pembacaan kita di pagi hari ini, bahkan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Filemon adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus bersama dengan Timotius. Surat ini merupakan surat terpendek dari semua surat yang pernah ditulis dan dikirim oleh Rasul Paulus. Surat ini dikirim kepada Filemon dan juga seisi rumahnya, dan juga kepada semua orang percaya. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa surat ini ditulis
Dan karena itu juga boleh sampai 4 orang. Gereja kini dan di sini. Ya, terang boleh baca pengajaran firman Tuhan melalui surat Filemon ini. Siapa Filemon? Dan mengapa Paulus kirim surat pribadi kepada Filemon dan keluarganya? Filemon adalah seorang Kristen yang ada di kota Kolose. Dia seorang yang kaya raya. Dia menjadi Kristen melalui pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus sangat bersuka cita ketika Filemon yang sudah menjadi Kristen itu bertumbuh imannya. Dan Paulus bersuka cita mendengar bahwa Filemon memiliki kasih yang sangat besar terhadap pekerjaan Tuhan. Paulus juga berdoa, dan melalui surat ini beberapa kali Paulus sampaikan bahwa Paulus berdoa untuk Filemon. Paulus berdoa untuk Filemon agar imannya terus bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga buah-buah iman Filemon berupa perbuatan baik itu berdampak pada persekutuan jemaat saat itu. Kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Perbuatan baik Filemon juga telah membawa kegembiraan dan penghiburan bagi Rasul Paulus yang pada waktu itu berada di penjara, dipenjarakan karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Kabar tentang iman yang berbuah-buah dalam perbuatan baik Filemon menjadi sukacita bagi Paulus. Ketika menulis surat kepada Filemon, terlihat benar bahwa Rasul Paulus tidak berkonsentrasi pada penderitaannya di penjara. Rasul Paulus tidak berkonsentrasi pada keadaan dirinya yang waktu itu ada di penjara. Tetapi mari kita melihat, melalui surat ini jelas, meskipun Paulus di penjara, tugas tanggung jawabnya tetap dia lakukan sebagai hamba Tuhan. Meskipun dia menderita, tetapi kasihnya kepada jemaat itu terus dia lakukan melalui tanggung jawab. Dia melakukan pelayanan berdasarkan kasih Kristus. Nanti kita akan melihat pada perenungan ini selanjutnya tentang hal itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena Rasul Paulus boleh mendengar, boleh tahu tentang iman Filemon yang bertumbuh dan kepedulian kasihnya dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam sesama kehidupan anggota jemaat. Maka Rasul Paulus meminta Filemon untuk menyatakan kebaikan hatinya, menyatakan kasihnya juga kepada Onesimus. Siapa Onesimus? Saudara-saudara, Onesimus adalah pekerja. Onesimus adalah hamba atau budak dari Filemon. Pada waktu itu atau di zaman itu, perbudakan tidak dilarang. Justru perbudakan menjadi hal yang biasa. Ya, ada pasar budak. Orang menjual dan membeli budak di pasar budak. Dan Onesimus adalah budak atau hamba kepunyaan Filemon. Entah dibeli di pasar atau memang sudah sejak kecil dia ada bersama dengan Filemon. Mungkin karena ada begitu ya, untuk menebus hutang orang tua kasih, atau juga DP orang tua adalah budak dan karena itu sampai pak anak-anak ya menjadi budak dari Filemon. Terang ingat Filemon dulu bukan orang Kristen ya, nanti mendengar Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, Onesimus melakukan kesalahan kepada Filemon dan melarikan diri. Ya. Dia pergi di kota Roma. Sebenarnya sangat beresiko menjadi budak pelarian. Hukumannya sangat berat. Ya. Bisa dipukul, tapi juga bisa diberi cap di dahi dengan besi panas, ya.
cap dengan tentu bahasa pada waktu itu, ya, yang berarti budak pelarian. Artinya mau tulis budak pelarian kalau cuma tempel di kertas ya, nggak sakit toh. Mari ini mau cap dengan besi panas, ditesta. Dan bahkan resiko sebagai budak pelarian bisa dihukum mati. Jadi berat. Nah, saudara-saudara, Onesimus dalam pelariannya ia bertemu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan Injil kepadanya. Ya, Onesimus juga waktu itu belum Kristen kan? Tapi siapa aja tuh baku dapat dengan Rasul Paulus nak buang-buang waktu. Langsung bercerita tentang Injil. Dan bayangkan Onesimus yang pelarian, sebatang kara, orang lihat di nats pembimbing ya, sangat mengungkapkan tentang Onesimus itu. Terang perhatikan nats pembimbing hari ini. Sebatang kara, tanpa harapan. Kok ada orang memberitakan kasih Tuhan Yesus yang tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Kasih kepada siapa saja. Nak balia ngana cuma budak Tuhan Yesus nak sayang. Ya nak begitu. Siapapun, ya. Bayangkan Onesimus tenangkan. Pasti juga kan Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan memberitakan kasih Kristus dengan penuh kasih juga, ya. Jadi dia yang sebatang kara, dia merasakan ada yang mengasihi dia, ada yang mau menerima dia, ya, mau menolong dia. Onesimus mengerti tentang Injil yang diberitakan kepadanya dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Onesimus menjadi Kristen. Dan itu berarti menjadi saudara seiman dengan Paulus dan juga dengan Filemon. Bahkan Paulus menyebut Onesimus sebagai anakku, buah hatiku. Ya, di sini orang tahu Rasul Paulus itu tidak kawin, dia tidak ada anak, ya. Tetapi dia punya banyak anak rohani. Termasuk Timotius juga dia sebut anak, ya. Dan ini Onesimus, ya. Dia sebut sebagai anak, sebagai buah hatiku. Dan sebagaimana Rasul Paulus telah menunjukkan belas kasihan, demikian juga seharusnya Filemon dan keluarganya menunjukkan kemurahan hati kepada Onesimus. Rasul Paulus mengatakan bahwa Onesimus yang dahulu seorang budak yang tidak menguntungkan karena berbuat kesalahan tentu, ya, melarikan diri, tetapi sekarang sudah berubah dan menjadi sangat berguna, kata Rasul Paulus. Onesimus menjadi berguna dan sangat berguna bagi Paulus dan juga bagi Filemon. Paulus tulis itu melalui suratnya kepada Filemon. Dulu dia nak berguna, nak menguntungkan. Mau nakal toh, bikin pelanggaran. Tapi ketika dia sudah menerima Yesus, Paulus yakinkan bahwa dia sangat berguna bagi Paulus, bagi Filemon, dan tentu juga bagi banyak orang. Saudara-saudara, kasih yang menyatakan atau yang dinyatakan dalam tindakan, dinyatakan sungguh-sungguh oleh Rasul Paulus, yaitu seandainya Filemon menuntut ganti rugi akibat perbuatan salah yang dilakukan oleh Onesimus, maka Paulus siap secara pribadi untuk membayarnya. Paulus yang akan menggantikannya untuk membayar kesalahan Onesimus. Paulus yang akan menanggungnya. Ini kasih yang tulus. Kasih yang rela berkorban. Paulus merendahkan diri. Sebenarnya kan dia bilang dia boleh perintah Pak Filemon. Ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang semacam orang tua rohani dari Filemon juga kan. Paulus bilang boleh perintah Pak Filemon. Karena ingat Filemon so hidup dalam kasih, maka Paulus bilang mau minta jodang, nak mau perintah. Mau minta supaya mengasihi juga kepada Onesimus. Ya, Onesimus seorang budak. Kalau mau pikir bisa dipandang sebelah mata, boleh memandang enteng, boleh diabaikan, apalagi cuma budak. Kalau budak kan kalau dia nafas Tuhan punya. Itu tuh budak. Itu tuh hamba.
Ngadeng torang di hadapan Tuhan sebagai hamba. Semua Tuhan punya. Ya. Semua yang ada petorang. Saya lihat orang penafas Tuhan punya. Amin. Cuma terserah Tuhan mau kasih patorang. Itu tuh arti hamba. Nah begitulah dengan Onesimus. Sebagai budak yang dia penafas, Filemon punya. Filemon mau bikin apa dia? Terserah Filemon. Tetapi Filemon sekarang sok Kristen. Paulus bilang, tuh Onesimus itu harus diterima lebih dari sekedar hamba. Karena dia adalah saudara dalam Kristus. Nah, sekali lagi saudara-saudara, di sini Rasul Paulus merendahkan diri dan rela berkorban untuk menanggung kesalahan. Untuk menggantikan apa yang menjadi kerugian akibat kesalahan dari Onesimus. Kalau saya bilang kata-kata menanggung, rela berkorban, ya, menggantikan, apalagi kasih yang tulus, apa yang orang ingat? Siapa yang orang ingat? Ya, siapa? Yesus. Ya, dan di minggu-minggu sengsara ini kita dihentar untuk itu. Sebagai bapak rohani, Paulus meminta agar Filemon juga dapat mengasihi dengan tulus kepada Onesimus dan menerimanya kembali dengan penuh pengampunan sebagai saudara di dalam Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi antara Rasul Paulus, Onesimus dan Filemon adalah suatu gambaran yang membawa kita pada penghayatan akan kasih Kristus yang mengampuni dan menerima kita. Menerima saudara dan saya. Dia mengampuni dosa kita dan menerima kita sebagai anak-anaknya. Dia mengasihi kita tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Dia merendahkan diri, dia menderita sengsara, dia berkorban nyawa, tergantung di salib dan mati. Menggantikan kita, menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Hanya dengan kasih yang demikian ini, yang dapat menjadi dasar untuk membangun kebersamaan pelayanan gereja Tuhan. Inilah yang Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pemimpin bagi jemaat. Dia memberitakan Injil dengan penuh kasih yang sungguh-sungguh, tanpa pandang bulu. Kepada Filemon yang kaya, tapi juga kepada Onesimus yang berstatus budak. Dia sampaikan Injil dengan hati yang sama, mengasihi. Dan dia mengajak supaya setiap orang percaya juga saling mengampuni, saling menerima sebagai saudara di dalam Kristus. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita? Bisa saja saat ini hubungan kita dengan seseorang masih rusak. Sesakit dan sejahat apapun orang itu pernah melukai, hubungan itu tetap bisa dipulihkan saat kita mau mengasihi dan mengampuni. Karena itu, saudara-saudara, kita diajak ketika kita dalam perayaan Minggu Sengsara, sudah masuki Minggu Sengsara yang ketiga. Kiranya kita betul-betul ada di dalam minggu ini, minggu perasa sengsara Kristus, barasa dan ya, pengorbanan Kristus untuk kita. Orang tidak akan menyia-nyiakan semua itu. Orang dihentar dalam perenungan tentang kesengsaraan Kristus untuk merasakan betapa Kristus sudah mati menanggung dosa-dosa kita. Menanggung dosa saya dan saudara. Dan dia menghendaki agar supaya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kita menerima orang yang telah sadar akan kesalahannya, yang datang petorang, ataupun yang torang ingat, dan torang yang berinisiatif untuk itu.
kesengsaraan dan kematian Kristus adalah prakarsa atau inisiatif Allah dalam rangka mengampuni kita, menyelamatkan kita, manusia berdosa. Dan pelayanan gereja Tuhan harus dibangun dalam kebersamaan berdasarkan kasih Kristus yang murni, yang suci, yang rela berkorban, yang kudus, yang rela mengampuni dan menerima, saling menerima satu dengan yang lain. Dan itu berarti saudara-saudara, yang Kristus kehendaki ialah jangan dalam satu persekutuan tubuh Kristus ada yang baku marah, apalagi menyimpan dendam kesumat terhadap sesama, karena dia mau mengampuni, dia mau memaafkan. Kiranya kita yang boleh merenungkan firman ini introspeksi, kalau ada hubungan dengan sesama masih rusak, kiranya kita tergerak, didorong oleh karya pengorbanan Kristus yang kita hayati dalam-dalam. Kita datang untuk berdamai dengan sesama. Beberapa waktu lalu dalam khotbah seperti ini, saya pernah mengatakan suatu pengalaman dan beberapa kali terjadi. Ada orang menyakiti saya luar biasa sekali. Dan itu adalah teman pendeta. Orang yang diharapkan bisa saling menopang. Tetapi di situ ada iri hati, ya. Dan karena itu ada istilahnya merusak nama baik, ya, membunuh karakter. Ya. Tetapi ketika saya tahu tentang itu dan dia sudah sadar tentang kesalahannya, belum dia bicara, saya yang datang. Saya tahu dia takut. Apalagi waktu itu kami hadir bersama dan saya agak ke belakang tiba di acara rukun pendeta tanpa bacurhat. Torang pendeta dan pendeta dalam hubungan satu dengan yang lain. Apa yang terjadi? Dia yang berpikir mungkin saya akan obral, saya akan sampaikan kepada teman-teman apa yang dia lakukan, merusak jemaat. Artinya kalau cuma bikin rusak diri saya, sebenarnya tidak masalah, tidak merusak kok. Karena perlindungan Tuhan itu luar biasa dan tidak pernah terlambat. Amin. Waktu itu apa yang saya lakukan? Saya muncul, dia kaget, dia pucat. Saya hanya sapa dia, saya jamah dia di pundaknya. Saya hanya katakan, nanti net orang mau baca cerita. DP muka yang pucat iko jadi segar. Karena saya menyapa dia dengan penuh kasih. Kita tahu dia so takut. Nah orang so takut jangan bikin takut dan toh. Semua tasok dia. Orang hadir saja dia so takut. Ya. Takut mau bongkar tuh kesalahan. Tapi kalau katuk dapat dia so takut, berarti dia so sadar toh. Nah usah lagi orang mau tekan. Karena itu dengan kasih saya katakan nanti coba baca cerita. Karena saya yakin namanya pendeta cepat dia sadar toh. Ada orang bilang kalau bikin salah nyendak sama dengan Richard jaga gigi langsung pedis. Lama-lama dulu baru Tuhan mau cambok. Markal hamba Tuhan sama dengan jaga gigi Richard. Iko ja pedis der apa? Supaya sadar dan dikuduskan, disucikan, diampuni. Der mau melayani dang. Gimana lekal mau melayani? Dan ini bukan cuma berlaku bagi pendeta. Sebenarnya 4 orang semua, lain khusus anggota jemaat. Namanya mau melayani, yang simpan-simpan dendam. Lapas, ya. Tuhan Yesus saja ampuni orang. Tak main-main Tuhan pengampunan. Paulus so gambarkan melalui dia kehidupan ini. Dia siksa di penjara. Tapi kasihnya sungguh-sungguh. Dia bilang nanti dia ganti kalau ada kerugian. Dia tanggung. Itu merendahkan diri, bayangkan. Dia sebagai seorang pemimpin, gembala, dan dia juga adalah ayah rohani dari Filemon. Filemon orang kaya raya. Ya, harus merendahkan diri sebagai hamba Tuhan. Dalam ketaatannya kepada Tuhan. Pastilah Paulus mengingat Yesus yang tergantung di salib ketika dia melayani. Dan karena itu kita diajak seperti Paulus mengajak Filemon.
Terima tuh Onesimus. Dia so Kristen. Terima dia, ampuni dia. Artinya sudah jauh hukum pa dia kasih yang ucap akan di daile. Dia bukan lagi sebagai budak, tapi lebih daripada itu, dia adalah saudara di dalam Kristus. Karena itu, saudara-saudara, mari kita bangun kebersamaan pelayanan di Jemaat Bukit Zaitun ini. Tentu berdasarkan kasih Kristus. Jangan kita menunggu esok atau orang lain datang lebih dulu menghampiri kita. Maka berinisiatiflah dengan melakukan pemulihan sesegera mungkin. Mengatakan, kita memaafkan, kita mengampuni. Bahkan kita katakan mendoakan dia. Senang tuh orang, kalau ada orang bilang, tiap hari kita aja berdoa for ngana. Senang enggak? Senang toh? Orang enggak usah pikir-pikir hari-hari orang bicara busuk tentang torang. Jangan. Nanti torang akan tapi di suasana seperti itu. Ya, enggak apa-apa kalau misalnya orang bilang aja berdoa for ngana, tadi tada berdoa for nganai. Senang enggak? Senang sekali. Ya. Kita juga berharap saudara-saudara sebagai jemaat teman pelayan khusus mengimani, meyakini setiap saat pendeta berdoa untuk saudara. Ya. Kan ada saksi kadang-kadang secara bersuara. Sehingga Pak Roy bilang, "Yo kutek Kang, kalau mama berdoa panjang Kang karena semua jemaat mesti berdoa." Seperti itu Pak Roy pernah ungkap. Ya. Karena orang mau doa bersama, saya katakan kalau Pak Roy yang mau berdoa ya panjang-panjang. Ya. Tapi kalau saya berdoa, dia bilang, "Saudari tadi berdoa. Karena dari tadi selia, lama dah duduk, berdiam." Gitu, kalau pagi-pagi dan atau hampir siang ya. Semoga ini juga akan menguatkan saudara-saudara. Ya, orang juga semua pelayan khusus tentu ada DP sobat bagi-bagi kan. Di Bipra, di kolom, ya, anggota-anggota jemaat. Ya. Kiranya ini juga menguatkan dan orang saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, termasuk orang yang mungkin menyakiti orang doakan jo. Kang, jangan orang berdoa, Tuhan kasih dia bangka-bangka puru, jangan kesian, ya. Ada kok tuh orang begitu, ya. Petaat di gereja dia polos mau berdoa apa Tuhan. Entaran dia tahu ada orang udah bikin pelanggaran, dah ambil yang bukan dia pihak. Kok dia sih berdoa, Tuhan, kasih dia bangka-bangka puru. Oh Tuhan, orang itu saya cerita, ya. Terang berdoa dengan kasih, ampuni dia dari kesalahannya, ya. Orang tetap mengasihi dia. Karena itu saudara-saudara, orang tetap membangun sekali lagi pelayanan berdasarkan kasih Kristus yang tulus, yang suci, yang rela berkorban dalam persekutuan jemaat Tuhan ini. Orang berinisiatif, orang akan melakukan semua itu ketika orang taat kepada Tuhan, orang pasti sanggup untuk melakukan itu. Karena itu saudara-saudara, membangun berdasarkan kasih Kristus itu adalah bagian perwujudan iman kita dalam memaknai dan menghayati minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Karena itu selamat memaknai dan menghayati minggu ketiga masa sengsara Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terpujilah namanya. Haleluya. Amin.